Ternyata orang kuliah tuh nggak cuma harus wah sibuk organisasi, sibuk bergaul, sibuk hahaha. Ternyata orang yang kuliah pun bisa juga sambil ngapalin Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Basmalah, bincang-bincang santai malam Ahad. Bersama saya Akang, sama saya Haikal Pratama. Kita akan menemani malam Ahad kalian dengan bincang-bincang yang informatif dan menarik. Ya, Beh. Sekarang kita udah kedatangan tamu lagi nih. Di tengah-tengah kita udah ada tamu kita nih ya, pada saat tamu ini. Kita kali ini sahabatku zaman marhuman, ini adalah seorang dokter. Sekarang sudah berpraktek ya, Dok? Belum. Oh, belum. Jadi seorang dokter, ntar kita lebih kenal lebih dalam dengan Dokter Danin. Ya, gimana Dokter Danin, sehat? Assalamualaikum. Sehat. Alhamdulillah. Sekarang kesibukannya apa nih, Dok? Kan tadi waktu saya tanya udah berpraktik belum? Berarti kesibukannya apa nih, Dok? Iya, jadi alhamdulillah sekarang baru lulus kemarin. Jadi dari bulan April kemarin tuh baru disumpah dokter. Di bulan April kemarin? Iya, ya lewat Zoom lah ya, karena ya, online. Oh, berarti kena ini juga ya, kena imbasnya juga ya? Kena imbasnya. Kemudian sekarang sih sekarang sedang mengikut mengikut dokter gitu. Jadi kayak magang penelitian seorang dokter gitu. Kemudian ya mengikut belajarlah dari beliau gitu. Oh, dari sumpah ke praktek itu butuh proses lagi berarti ya? Kalau praktek yang benar-benar jadi praktek yang kayak dokter yang beneran ya, itu mungkin masih lama ya. Oh gitu. Beneran masih lama, karena perjalanan itu kan jadi sekarang setelah sumpah dokter, kemudian kita internship, jadi ditunggu internship itu sekitar 6 bulan. Kemudian setelah internship baru kemudian bisa praktek yang benar. Nah, mungkin dari kawan-kawan semua nih, Dok nih, yung intensif yang dimaksudkan Dokter Danin ini apa nih gitu? Jadi internship tuh semacam jadi program dari pemerintah, wajib diikuti oleh seorang dokter yang baru lulus, yang disumpah. Kemudian dia mengikuti semacam penempatan lah, penempatan. Tempat tugas. Oh, berarti gitu ya? tempat tugasnya ditentukan dulu ya? Iya. Jadi enggak, sebenarnya kita yang milih. Oh, dokter yang milih gitu. Yang milih, misalnya mau di Bogor atau misalnya mau jauh yang jalan-jalan gitu ya. Iya. Misalnya di misalnya Raja Ampat misalnya, itu boleh aja. Boleh aja. Jadi terserah kita mau di mana. Oh ya, sebelum lebih jauh nih, mungkin kita berkenalan dulu dengan Dokter Danin ini. Dokter Danin ini ya nama panjangnya siapa dan lulusan dari mana, biar kita lebih tahu juga dan sahabat zaman marhuman semuanya lebih tahu. Silakan, Dok. Jadi nama lengkapnya nama saya Danindra Andri Hidayat. Alhamdulillah baru kemarin lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia bulan April kemarin ya, baru disumpah. Dan ya sekarang ya magang aja lah, sedang magang, sedang menunggu. Oh, sedang menunggu ya. Oh, ini nih dari basic kalau kita kemarin kita ada kedatangan tamu dari alma mater yang sama dengan kita. Iya, sekarang dari UI. Sekarang nih dari sebelahnya kita nih. Dari ada huruf yang dibuang. Iya. Kalau kita kan kemarin Dokter Dayat itu dari UIN, sekarang dari UI. UI-nya beneran. UI-nya beneran. Gitu ya. Oh, berarti kemarin untuk proses belajarnya itu berapa lama tuh, Dok? Proses kuliah dokter sekitar 5,5 tahun. 5,5 tahun. Jadi 3,5 tahun yang preklinik, kemudian dilanjutkan yang klinik atau disebutnya koas ya. Oh ya, koasnya itu 2 tahun. Oh, koas 2 tahun, berarti 5,5 tahun total ya. Tahun. Itu udah sangat pendek. Nah, itu sangat pendek ya. Alhamdulillah. Nah, memang biasanya, Dok, untuk koas ini nggak sih, saya beberapa kali ngobrol dengan teman yang dia ngambil jurusannya kedokteran, untuk koas ini bisa lama bisa pendeknya tergantung apa nih, Dok? Ya tergantung, ya mungkin mungkin kerja keras juga, belajarnya juga. Kan ada beberapa yang mungkin dalam satu tahap tertentu yang nggak lulus, nah itu akan diperpanjang gitu. Tentunya bisa sampai 2,5 atau misalnya mungkin 3 tahun gitu, bisa aja. Karena yang paling beratnya itu atau intinya dari pendidikan kedokteran itu ya dari koasnya itu. Karena kalau preklinik ya samalah kuliah, diskusi. Oh, itu belajar teori mungkin ya. Tapi pas ketemu pasiennya, kita mempraktekkan itu jauh berbeda lah dari teori gitu ya. Kita harus betul-betul ada empatinya, komunikasinya. Nah
Nah itu mulai di situ apa namanya digembleng lah menjadi seorang dokter gitu. Oh iya, bener-bener dipraktikkan ilmu yang udah di kampus di koas ini ya. Di koas ini yang dokter tahu paling lama nih dok. Berapa tahun tuh? Ada yang mungkin yang paling lama kira-kira? Temen atau pernah juga merasa atau pernah mendengar gitu? Ya mungkin nggak terlalu lama juga sih, ya sekitar mungkin 2,5-3 tahun. Jadi kan tadi kalau misalkan koas itu bisa lama, tergantung dari sendiri gitu. Apa mungkin ada dari misalkan instansi yang di itunya tuh, oh kayaknya nih dok, ini tuh bagus nih, saya pakai terus aja dulu gitu. Apa ada kita ada kontrak di awal gitu apa gimana tuh? Enggak, memang apa namanya? Memang di awal itu memang sudah dipatok. Jadi misalnya memang 2 tahun. Ada yang lebih cepat lagi, misalnya di salah satu universitas tuh ada misalnya sekitar 1,5 malam sudah. 1,5 Jadi memang, tapi nggak ada libur. Oh. Nggak ada libur. Liburnya Sabtu Minggu. Berarti terus gitu ya. Lembur. Jadi betul-betul terus dibablas, tapi ya lebih cepat gitu. Iya. Oh berarti kalau dokter Danin ini tidak merasakan koas di masa pandemi ini berarti ya? Enggak. Berarti koasnya udah selesai, baru tinggal sumpah ya? Baru pandemi. Iya. Sudah. Nah, kalau kemarin kan dokter Dayat tuh katanya lagi koas nih sekarang dan lagi pandemi gitu ya. Betul. Jadi koasnya dialihkan menjadi online gitu ya? Ya mungkin apa namanya karena apa namanya adaptasi juga ya, karena nggak bisa langsung bertemu pasien, khawatir juga masih koas sudah kena COVID nanti malah. Iya betul. Nah, saudara Jaman Marhuman, sebenarnya yang kita ingin bicarakan dengan dokter Danin ini, selain beliau adalah seorang dokter, kita ingin berbincang tentang beliau adalah seorang penghafal Al-Quran juga. Jadi bener banget nih, kalau kita lihat kan kalau kemarin dari kita itu jadi seorang santri punya impian bisa menjadi dokter pun ada peluangnya gitu. Nah kita sekarang kedatangan tamu seorang dokter dan seorang penghafal Al-Quran. Kayak gitu. Ya, jadi betul dokter Danin seperti itu? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah berapa lama dokter Danin mulai menghafal Al-Quran? Kalau menghafal ya tentunya dari ya mungkin kecil gitu. Iya, dari kecil. Mungkin tapi tidak intens, tidak langsung intens gitu ya. Jadi di awal ya namanya mungkin masih kecil gitu ya, dan memang tidak ada apa istilahnya lingkungan yang khusus gitu kan sama Haikal. Jadi memang betul awal-awal ya hanya coba-coba pertama kayak seperti itu. Jadi awal-awal dari SMP, SMA ya mungkin 1 juz atau 2 juz itu, kemudian berhenti, kemudian cukup intens itu yang itu ketika di koas ini malah. Ya, di koas mulai intensif. Mulai intens untuk meningkat ya, menambah hafalan, bacaan dan sebagainya itu mulainya malahan pas di kuliah ini. Oh, di kuliah ya. Mungkin jadi, dari sahabat Jaman Marhuman nih kayak ngerasa masa sih bener bisa ngapalin Quran gitu. Apalagi kuliahnya kedokteran gitu ya. Kedokteran gitu. Kan katanya berat gitu. Katanya berat. Apa kalau lihat dari dia mahasiswa juga nggak kayak di TV, bayangan kayak di TV enak. Enak. Pas jadi mahasiswa berat. Nah, ini pas di kedokteran gitu. Gimana tuh, Dok? Ya misal kok bisa gitu dokter Danin tuh belajar jadi mahasiswa yang kedokteran tapi bisa menghafal juga. Motivasi itu gimana tuh bisa timbul kayak gitu tuh? Iya, tentunya ya secara umum ya terkait dengan penghafal Quran ini semua orang itu bisa ya, pasti semua orang bisa. Karena apa? Ya Al-Quran ini kan untuk seluruh ya istilahnya untuk seluruh alam semesta gitu. Jadi menjadi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umatnya gitu ya, yang betul-betul ya tidak terkecuali gitu. Jadi siapapun bisa mendapatkannya gitu, bisa mempelajarinya, apalagi menghafalnya gitu. Yang anak kecil, yang masih kecil sampai yang udah tua pun ya kita udah tahu gitu ya. Nah, kalau dari Danin sendiri sih apa ya? Jadi terutama ingin interaksi dengan Al-Quran itu dengan ingin lebih banyak lah, terutama seperti itu. Jadi mungkin awalnya kan kita hanya awalnya tilawah misalnya gitu ya. Tilawah, kemudian meningkat misalnya dari awalnya hanya 1 juz, kemudian 2 juz, 3 juz, tapi ada hal yang sisi lain dari Al-Quran itu, aspek dari Al-Quran itu yang banyak dibicarakan oleh orang lain, tapi kok saya belum dapat gitu. Jadi, nah ini ingin lebih intens lagi gitu. Jadi
terutama ingin ya tentunya meningkatkan kedekatan dengan Al-Quran juga gitu ya. Dan tentunya kalau susah dilihat susah ya, kalau bisa dibilang ya pasti susah gitu. Pasti susah. Awalnya susah gitu, tapi sampai pernah berhenti malah gitu ya. Istilahnya udahlah capek gitu ya. Ya pasti ada kasus seperti itu ada. Karena apa, kalau Dani sendiri karena memang terutama tidak ada yang kalau misalnya di pesantren itu kan lingkungannya pasti ada yang menjaga betul, gitu ya, kayak menjaga, kemudian mengontrol gitu ya. Tapi kalau bahkan kalau di pesantren ada teman-temannya gitu. Teman-teman lingkungan. Tapi kalau Dani kan terutama awalnya sendiri gitu. Tapi ya tentunya dengan niat dan motivasi gitu ya, ingin tentunya membahagiakan orang tua gitu ya, dengan membahagiakan guru-guru ya dicoba aja terus gitu. Jadi melaju aja gitu. Jadi walaupun ya kan ada yang mengatakan setan itu menggoda gitu ya. Nah apalagi orang-orang yang menghafal Quran gitu. Jadi orang menghafal Quran itu godaannya tuh lebih besar lagi untuk berhenti gitu ya, untuk udahlah nggak usah ngafalin, capek, nanti yang satu hafal, yang satu hilang lagi misalnya seperti itu. Tapi ya kalau ini sih ya terus aja gitu, terus aja melaju. Dan tentunya bagaimana cara menghafal ketika di kedokteran ini ya tentunya dengan membagi waktu. Kalau membagi waktu misalnya diatur belajarnya kapan, kemudian menghafalnya kapan gitu ya. Yang penting ada waktu-waktu yang pasti kita luangkan untuk Al-Quran. Iya, tapi untuk menghafal ini nih kan prosesnya berarti intens ketika kuliah. Iya. Apakah tidak mengganggu perkuliahan? Nah, tentunya enggak. Oh, enggak. Alhamdulillah enggak. Jadi pertama ya itu tadi, kita harus membagi waktu dulu gitu ya. Misalnya saya mau patok sebelum, misalnya setelah subuh misalnya kita menghafal Quran, kemudian misalnya murojaahnya kapan dan sebagainya. Tapi tentunya ya belajar kan sudah pasti ya di kuliah gitu ya. Kemudian ya itulah kalau Danin dapatkan dari selama pelajaran yang Danin dapatkan selama ini, waktu itu sangat berharga gitu kan. Jadi jangan sampai waktu yang ada ketika kalau misalnya udah hilang tuh, misalnya subuh hilang misalnya ketiduran kah gitu ya, atau misalnya ada tugas yang belum selesai udah hilang tuh gitu ya kan, dan waktu itu nggak akan kembali gitu kan. Jadi sangat mahal pelajaran yang dan dapetin tuh ya, bagaimana kita bisa mengatur waktu yang ada, porsi-porsinya ya. Tentunya awalnya misalnya Al-Qurannya masih sedikit gitu ya, tapi ketika hafalannya sudah banyak ya pasti porsi Al-Qurannya harus lebih banyak dari betul sih, untuk mengulang laginya ya gitu. Tapi benar Kanop nih, berarti emang benar-benar Dokter Dan ini ingin merasakan kenyamanan dengan Al-Quran. Iya gitu, betul, ingin lebih dekat lagi lebih berarti dekat dengan Al-Quran. Tapi benar ya, emang benar. Insyaallah, amin. Penghafal Al-Quran ini benar-benar jangan berhenti, mungkin kayak beristirahat, kita melaju kembali gitu. Emang harus perlu ya keistiqomahan dalam menghafal Quran itu. Benar. Berarti untuk yang kuliah sebetulnya bisa ya, Dok? Untuk ngapalin sambil kuliah gitu bisa ya. Jadi tergantung dia bagaimana mengatur waktunya gitu ya. Karena tentunya ya kalau yang lihat ya, misalnya kita datang kuliah nih, contoh kasusnya aja gitu, kayak datang kuliah misalnya dosennya belum datang gitu kan. Mungkin banyak yang ngobrol lah, ada yang bercanda lah gitu ya. Ada yang santai-santai. Ya sedikit murojaah 1 halaman selesai tuh gitu. Jadi dapetin misalnya ziyadah yang tadi pagi, kemudian kita ulang lagi di kuliah, dosennya belum datang gitu ya, itu udah sangat cukup gitu. Nanti diulang lagi dan semacamnya lebih cukup. Jadi benar memanfaatkan waktu berarti ya. Jadi ya itu mahal banget Pak. Itu kurang lebih seperti itu. Nah selama proses menghafalnya di kampus tuh dengan siapa, kan biasanya kalau hafalan Quran setahu saya setoran gitu ya, maksudnya modelnya kita menghafal hari ini misalkan ntar sorenya setoran atau gimana. Gimana tuh? Juga kayaknya denger nih Kanop nih, kayaknya Dokter Dani punya kayak perkumpulan gitu ya. Iya. Oh iya. Oh berarti di kampus pun ada temen juga yang ikut menghafal atau? Ya ada juga, cuman kalau Dani sendiri setornya ke Ustaz Dani kan. Ustaz Dani Al-Hafiz ya. Ustaz Dani ya. Jadi dari hari Senin, Jumat kan di sana ngontrak gitu ya. Kemudian di Jakarta, kemudian pulang ke Bogor sekitar hari Sabtu. Nah itu setoran hari Sabtu atau hari Ahad gitu. Dan jadi ya lumayan 5 halaman kan, nggak kerasa juga kan selama ini gitu. Jadi dan ya alhamdulillah di tadi yang kayak kalau tanya ya
terkait dengan perkumpulan. Jadi dan itu ada satu kontrakan gitu, satu kontrakan itu ber-11 gitu. Ya alhamdulillah Allah kumpulkan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh gitu ya. Jadi walaupun memang nggak semua menghafal, tapi ada kecenderungan untuk istilahnya untuk membaca Al-Quran gitu ya, kemudian saling mengingatkan dalam kebaikan dan sebagainya macamnya gitu. Jadi kerasa juga sih, itu lingkungan tuh penting ya. Mungkin Kak Haikal sama ini kan di pesantren lebih terasa lah gitu. Iya. Memang lingkungan sangat mempengaruhi banget gitu ya untuk kita belajar. Belajar apapun sebenarnya, belajar apapun tuh lingkungan sangat mempengaruhi, apalagi untuk menghafal Al-Quran gitu. Berarti yang di kontrakan itu dokter semua? Dokter semua. Masya Allah. Penggiat banget. Bener. Jadi ya sebenarnya bukan suatu alasan ya dok untuk kita menghafal Al-Quran atau untuk kita mencari ilmu lagi gitu. Wah kita seorang dokter nih kuliah, atau kita kuliah kedokteran gitu, yang notabene mungkin sulit gitu ya untuk kuliah biasa pun sulit gitu, ditambah kedokteran bukan alangan gitu kan ya. Toh buktinya dokter Danin kan bisa kok gitu. Yang lain juga banyak kok. Iya. Ini salah satu aja. Dan mungkin yang ingin ditambahin adalah sedikit ya terkait dengan ya tentunya kita kan banyak ya dalam satu hari itu yang kita lakukan ya, dan kita pun harus ada semacam prioritas gitu kan. Misalnya prioritas pertama kita menghafal nih misalnya, atau tilawah atau belajar, itu pasti akan terbentuk sendiri tuh. Misalnya ketika kita misalnya ada yang di prioritas itu nomor 1 belum dikerjakan, 2 belum dikerjakan, misalnya ada semuanya belum dikerjakan, pasti kita akan ini belum menghafal nih kita, misalnya nomor 1 ya kita pasti akan didulukan. Jadi buatlah prioritas-prioritas yang penting dalam keseharian kita ya, insya Allah akan membantu gitu. Jadi membantu dalam keseharian kita gitu, aktivitas. Kalau halangannya sendiri nih dok dalam menghafal, selama misalkan apalagi setorannya mungkin dokter sepekan sekali gitu ya, sepekan sekali gitu, datang ke Bogor pulang dari Jakarta gitu, ya mungkin selain waktu itu halangannya apa sih dok untuk menghafal Al-Quran sambil kuliah gitu? Yaitu halangannya mungkin terutama ketika misalnya karena tidak ada lingkungan yang betul-betul ya, kalau misalnya kita menghafal Quran semua gitu, itu mungkin wajar ya kayak maksudnya misalnya ada program 1 bulan hafal Quran, kemudian ya semuanya menghafal Quran, kemudian dia nggak boleh megang HP, nggak boleh apa segala macam ya, sangat wajar gitu kalau maksudnya akan lebih mudah gitu. Tapi ya terbayang lah kalau misalnya kita harus misalnya jam 7 sudah harus kuliah gitu ya, itu harus belajarnya juga, kemudian harus ada ziadahnya juga, ada murojaahnya juga gitu ya. Itu tadi kita bagaimana menghargai waktu yang ada itu menjadi betul-betul berharga gitu, terpakai. Ya halangannya tentu ya misalnya kalau misalnya ya yang Dani rasakan misalnya teman Dani sebelah nih misalnya lagi belajar gitu ya, pasti kan ada kalau orang lain udah belajar gitu ya, misalnya masih harus murojaah dulu nih misalnya gitu ya. Oh godaannya mungkin itu ya. Misalnya wah orang lainnya lagi nonton nih misalnya gitu ya, lagi nonton TV gitu ya, lagi makan-makan, aduh saya belum murojaah yang ini nih misalnya kayak gitu. Itu kan adalah misalnya karena itu ya, karena godaan-godaan itu ya betul. Tapi ya nggak apa-apa, dilanjutin aja misalnya, jalanin aja gitu. Jadi ya halangan-halangan sih ada, tapi ya insya Allah kalau kita ada motivasi nih ya tujuan punya keinginan ya dari sekitar orang luar, pengen sekitaran kita ada yang pengen ini, kita pengen nyoba yang kayak gitu. Iya betul. Jadi berarti pasti dokter Dan ini emang nggak lepas dari Al-Quran ya, kudu siap sedia gitu ya kalau bahasa kita, nyuri-nyuri waktu lah ya. Sedang proses. Masya Allah nih dokter Dan ini. Tapi dok menarik juga nih ya, ngapalin Quran sambil kuliah gitu. Nah selama di kampus sebetulnya selain ngapalin Quran, kuliah kedokteran gitu, dokter Danin sendiri ikut kegiatan kampus yang lain nggak sih gitu? Jadi kalau untuk di kampus gitu. Kalau dulu di preklinik Kak itu ada semacam organisasi, ada ikut organisasi juga Kak. Jadi waktu itu ikut BEM sempet berapa tahun kalau nggak salah. Kemudian ikut yang kerohaniannya gitu ya, kerohaniannya pernah juga.
Kemudian ya beberapa organisasi lain ada gitu. Kemudian, nah kalau di koas karena memang sudah sudah tertuju untuk belajar kedokteran, jadi dokter, dan itu juga udah berat gitu ya. Mungkin ada beberapa teman yang masih ikut ini, masih aktif gitu ya. Tapi kalau ini sih mungkin lebih memfokuskan aja ke situ ya. Jadi dan memang umumnya sudah fokus ke belajar gitu ya. Karena khawatir tidak fokus dan sebagainya macamnya. Gitu. Tapi ya itulah prioritas masing-masing. Berarti emang benar-benar nih ya. Pesan selalu Abi buat kita nih biasanya, karena pesan santri pun jadilah sarjana yang ulama gitu. Jadi bukan cuma sekedar sarjana aja ilmu umum, tapi ilmu akhiratnya pun dapat gitu. Jadi apa ya? Rahasia yang didapatkan gitu ya. Dari tadi nih bincang-bincang nih Kanok nih, saya ngerasa tuh wah biasa Dok, gimana nih Bapak, panas saya gimana nih? Iya. Kalau kita nyebut-nyebut kan biasanya kan konsultasi sama dokter ini ya gitu. Nah kita sama dokter obrolannya beda gitu. Hari malam ini kita ngobrol, wah dokter tapi apa Al-Quran kan itu sesuatu yang ya mungkin prestasi lah ya. Iya prestasi, dan ya nggak semua dokter gitu ya. Semua bisa mencapainya lah. Punya ada kemauan juga, itu udah suatu kelebihan mungkin ya. Iya. Dan justru kita undang ke sini mungkin jadi motivasi juga buat saudaraku zaman marhuman yang ingin menghafal Al-Quran gitu. Jadi tidak ada kata telat Dok ya? Nggak ada kata telat ya. Mungkin yang udah semester akhir atau mungkin masih semester awal ingin menghafal Al-Quran ketika kuliah, bagus gitu. Jadi waktunya ya nggak ada waktu telat berarti kata dokter tadi gitu. Asalkan kita bisa mengatur waktunya. Penting banget bagi waktu ya. Betul. Tapi Dok nih biasanya kan lagi masa-masa, mungkin sekarang kan tengah tahun gini, anak-anak SMA kelas 12 baru pada lulus nih Dok. Saran nih mungkin dari dokter, kan banyak yang wah pengen kuliah ke sini lah, ke situ lah gitu. Nah dokter sendiri waktu dulu ketika memutuskan masuk UI itu gimana sih Dok ceritanya? Iya, jadi memang awalnya kan awalnya tuh maunya ke ITB awalnya. Awalnya ke ITB. Berarti tar dulu. Iya. ITB itu setahu saya nggak ada kedokteran nih Dok. Nggak ada, memang nggak ada. Nggak ada. Jadi berarti emang awalnya tuh nggak tertuju dokter gitu ya. Memang ya cita-cita namanya mungkin anak-anak ya. Kalau anak-anak kan ditanya menjadi dokter gitu. Tapi yang dulu tuh sukanya fisika kayak gitu, matematika sama kimia, nggak ada biologinya kan. Eksak sebenarnya. Udah ada basic ya dari awal tuh ya. Iya, jadi pengen ke ITB waktu itu elektro gitu. Tapi setelah bincang-bincang sama mama papa sama Abi juga, ya tentunya yang lebih kuat dari Abi ya. Iya betul. Dari Abi udah jadi dokter aja ya. Sami nama ta'na. Iya gitu. Oh berarti prosesnya seperti itu ya Dok? Iya. Awalnya cita-citanya pengen ke ITB, tapi ya namanya apa kata guru kita ikut ya misalnya. Abi bilang ke sini ya udah kita ikut. Karena apa ya jadi yang saya rasakan pun seperti itu. Benar banget. Waktu dulu saya mau kuliah pun juga, Bi ini saya masuk kemana? Bahkan kalau saya kan nggak banyak ditolaknya gitu ya. Kejadiannya banyak ditolaknya nih Kak. Gitu. Jadi saya banyak ditolaknya, akhirnya Kak Abi kuliah di mana? Ya udah ntar kamu coba ini. Bahkan sampai yang terakhir pun kamu coba ini. Nah, ternyata yang terakhir itu. Justru yang terakhir itu yang jadi ini. Jadi memang ternyata kita harus nurut ke guru sebenarnya ya. Iya, ada. Guru orang tua gitu ya. Ada pembagian lah itu untuk terkait guru orang tua, ada di bagian podcast. Podcast Kalam Barokah. Itu sudah dibahas di episode sebelumnya. Episode sebelumnya tuh. Yang mana ya? Yang Ustadz Uki itu ya? Yang Ustadz Uki dengan Ustadz. Iya, pokoknya itu pernah dibahas tentang orang tua, guru dan. Jadi mungkin dari saudara zaman marhuman yang lainnya menanyakan, wah berarti ini orang-orang yang berada di sini tuh keren banget ya, samina wa ta'na terhadap guru. Itu sebenarnya kita tuh ini banget ya, maksudnya inginlah berbakti gitu kepada guru kita. Iya. Sekaligus kan ya adalah penjelasan di Kalam Barokah itu. Iya, di Kalam Barokah itu lebih jelas. Guru untuk itu seperti menjelaskan apa, guru itu siapa ya. Iya, betul. Nah, waktu itu Dokter Danin sendiri nih, setelah disarankan oleh Abi, udah kedokteran aja. Waktu itu masuknya itu melalui jalur apa sih Kak? Jalur ini, undangan. Oh, undangan. Alhamdulillah undangan. Jadi ya alhamdulillah diterima, nggak ngapa-ngapain. nggak belajar, maksudnya
alhamdulillah malahan sempat ada teman yang mau belajar ya jadi ikut belajar juga gitu. Jadi ikut ngajarin juga, ada yang mau tanya-tanya gitu kan. Tapi ya alhamdulillah jadinya nggak ada istilahnya gua harus les di mana-mana gitu, alhamdulillah. Jadi, berarti udah tujuannya waktu itu ITB tapi dapat saran kedokteran aja, akhirnya karena dapat undangan langsung pilih kedokteran waktu itu ya. Nah gitu ternyata saudaraku Zaman Marhuman. Jadi ya proses hidup ini nggak ada yang tahu gitu loh. Kita mau jadi apa atau kita mau apa. Selama tapi kita pegang gitu, pegangan hidup kita Al-Quran, insya Allah ya. Insya Allah itu akan jadi tuntunan hidup kita. Nah, Dokter Danin sendiri sebenarnya cita-cita sekarang udah berapa juz sebenarnya, saya juga penasaran. Belum semua. Alhamdulillah sih ya kalau disebutnya diamanahkan sudah 27 juz. Yang sudah distorkan ya. Masya Allah. Jadi yang udah distorkannya 27 juz. Berarti tinggal 3 juz lagi, Be. 3 juz lagi untuk menuju ke hafal Al-Quran. Tapi ya yang kita tahu ya bahwa menghafal Quran itu bukan masalah kita selesai setor. Iya betul. Bukan masalah ziyadahnya, tapi masalah kita terus istiqomah berinteraksi dan menjaga Al-Quran itu sampai akhir hidup gitu. Jadi nggak harus ditanya kapan selesainya, kapan mutkinnya, nggak usah. Yang penting adalah terus interaksi itu dengan Al-Quran sih yang kalau Dani dapatin. Benar banget. Kayaknya saya juga pernah dengar nih dari Ustaz Saiful Rahman Al-Hafidh, dia bilang tuh kalau misalkan kita udah terjun masuk ke dalam menghafal Quran tuh harus bener sekalian nyelam gitu. Iya. Sampai habis gitu. Benar harus tetap supaya lebih gampang menjaganya gitu ya. Benar banget itu tuh. Gimana Kanop nih? Wah, apalagi nih? Mulai tercerahkan sih, Be. Jadi saya ternyata orang kuliah tuh nggak cuman harus sibuk organisasi atau misalkan ternyata orang kuliah tuh sibuk bergaul atau sibuk hahaha. Ternyata orang yang kuliah pun bisa juga sambil ngapalin Al-Quran. Nah, pesan terakhir nih lah buat sahabat Zaman Marhuman. Apa nih dari Dokter Danin? Iya, sahabat Zaman Marhuman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tentunya kita dalam hidup ini kan pilihan ya. Ini pilihan, kita ingin menjadi seperti apa, kita ingin sukses dalam bidang apa, kita ingin menuju kemana, seperti apa jalannya, kita mau pakai jalur yang mana, itu tentunya pilihan kita. Jadi tapi yang paling penting adalah pilihlah yang terbaik. Dan kalau menurut Dani sendiri ya yang terbaik itu adalah Al-Quran. Jalan Al-Quran ini ya jalan yang terbaik, yang insya Allah pasti ada keselamatan di dalamnya, keberkahan di dalamnya. Dan bagi sahabat Zaman Marhuman yang ingin menghafal Quran, ya jangan lupa kita terus kuncinya adalah jangan lupa kita terus meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena menghafal itu bukan karena kecerdasan, bener. Karena pernah ada waktu yang kita mudah gitu ya, sekali baca satu halaman tuh langsung berat gitu ya. Tapi ada yang, ini satu ayat tuh diulang-ulang gitu ya? Kok nggak bisa ya? Nah itu ternyata bukan masalah kita cerdas, bukan masalah kita waktunya nih masih segar subuh, enggak gitu. Tapi ada terus kita minta kepada Allah bahwa ini kan kalamnya Allah ya. Kalamnya Allah, kemudian wahyunya Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia gitu ya, yang beda dari kalam-kalam yang lain, dari bacaan-bacaan yang lain. Jadi ya minta kepada yang punya gitu, minta kepada yang punya, karena dialah yang punya, ya kita minta kepadanya gitu. Jadi bukan karena kita IQ-nya cerdas ya, kemudian kita punya metode segala macam, tapi ya itu tadi, kalau menurut Danin kita banyak-banyak berdoa, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya insya Allah akan dimudahkan. Ya, jadi itu tadi pesan dari Dokter Danin untuk sahabat-sahabat Zaman Marhuman yang mungkin ingin menghafalkan Al-Quran juga. Ya, sekaligus itu juga mengakhiri pertemuan kita di Basmalah malam hari ini. Jadi mudah-mudahan itu bisa jadi motivasi buat kita, bisa jadi manfaat buat kita menjalani hidup ya, menjalani hidup. Ya mungkin yang kuliah mungkin ingin menghafal Quran, silahkan. Yang ingin sedang bekerja juga bisa, silahkan gitu. Jadi yang penting
intinya pegang Al-Quran itu menjadi jalan keselamatan. Ya, betul sekali. Nih, ya. Waktu udah di penghujung nih karena padahal masih banyak yang pengen diulik gitu ya dari Dokter Danin ini. Tapi waktu juga yang memisahkan kita, Dok. Mungkin di lain kesempatan kita bisa berbincang-bincang lagi. Ya, saudaraku Jaman Marhuman, nanti kita ketemu lagi di acara Basmalah di malam Ahad berikutnya. Tetap saksikan Basmalah di Al-Ihya Official. Akhir kalam, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.